kelompok kami akan mensimulasikan mengenai model immersion. Model immersion sendiri yaitu model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Nah, dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model imersif ini juga dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, model imersif ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya juga ya. Kelebihannya diantaranya dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Nah, selain ada kelebihan, model imersif ini juga mempunyai kelemahannya, diantaranya penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit ya dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Nah, yang ketiga, model pembelajaran terpadu model immersif ini menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Nah, di sini juga keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Kami akan mensimulasikan model imersif ini tema 2 tentang udara bersih, subtema 2 dan pembelajaran 1 pada kelas 5. Nah, di sini juga kami mengintegrasikan dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Ya, coba Bapak mau nanya, gimana nih kabar anak-anak sekarang? Ya, hebat dong, pasti tentu harus selalu sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silakan berdoa dimulai. Amin. Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak pengen lihat bajunya masih ada yang belum rapih. Coba bajunya dimasukkan, kerahnya dirapihkan, rambutnya dirapikan. Dan coba lihat ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Udah rapi belum mejanya? Selain itu, coba lihat, ada sampah nggak? Kalau ada sampah, kemana? Ya, buang ke tempat sampah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Anton, hadir. Jessica, hadir. Aldi, hadir. Puji Tuhan semuanya hadir ya. Sekarang Bapak mau nanya, minggu kemarin kita bahas tentang apa sih? Ya, tentang pernafasan pada manusia. Coba, sekarang Bapak mau nanya, kita tuh kan hidup ada yang di dataran rendah, dataran tinggi, perkotaan. Ya kalau kita lihat di peta juga kan itu kita ada yang pegunungan, ada yang di pantai. Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira udara di sana apakah tercemar oleh polusi di antara pantai, terus dataran rendah, dataran tinggi? Coba Bapak mau nanya, kira-kira gimana? Iya, banyak yang membakar sampah, banyak polusi udara yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang penyebab-penyebab gangguan pada pernafasan di manusia. Lalu kita akan belajar tentang skala dan
Bapak juga ingin belajar mengenai bahasa Indonesia yang mengenai pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Dan selanjutnya nanti Bapak akan minta kalian mencoba menggambar sesuai dengan minatnya. Ya, jadi sekarang Bapak mau coba menanyakan, siapa yang suka menggambar? Boleh langsung ke kelompok 1. Siapa yang suka mendengarkan kalau belajar? Iya, boleh di kelompok 2. Dan siapa yang suka dengan membaca atau melihat dengan menggunakan mata? Iya, boleh langsung ke kelompok 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Vina ya. Halo anak-anakku semua, gimana? Masih semangat belajarnya? Sip, gitu ya, harus tetap semangat belajarnya. Tadi kita sudah belajar kan dengan Bapak Selmer. Sekarang dilanjut ya pembelajarannya dengan Ibu. Nama Ibu Rulvina, bisa dipanggil aja Ibu Vina. Ibu punya LKPD nih. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dilihat LKPD-nya? Kalau sudah, kita bersama-sama membahas LKPD-nya dulu yuk. Kita lihat di LKPD yang pertama. Di LKPD yang pertama, nanti Ibu akan memberikan tayangan video dan juga ada teks ya di LKPD-nya. Bisa dipahami dulu dengan teman sekelompoknya. Lalu bisa didiskusikan dan dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, LKPD yang kedua, ada teks kan ya di situ. Nah, di teks itu bisa dipahami dulu ya dengan teman sekelompok. Lalu sama seperti LKPD 1 bisa dijawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang ketiga ya. Di LKPD ketiga ada apa ya? Iya benar, ada soal cerita ya. Bisa dibaca dulu dan dijawab pertanyaannya. Yang terakhir, di LKPD 4 kita akan membuat sebuah cerita. Untuk pembuatannya disesuaikan dengan minatnya masing-masing ya. Misalnya ada yang minat menggambar, bisa digambar. Ada yang minat membaca, bisa dibaca, ditulis dulu nanti akan dibacakan. Dan jika ada yang minatnya mendengarkan, nanti bisa tulis juga, nanti kita dengarkan ya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih. Ada yang mau bertanya dulu tentang LKPD tadi yang telah dijelaskan? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke pembelajaran yuk. Kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Selamat menyaksikan video. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin.
Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernafasan hewan, gimana people? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Tadi kita secara bersama-sama telah menyaksikan video pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan tadi videonya tentang apa ya? Bisa acuhkan tangannya? Iya, silakan. Salma, bagaimana? Iya, benar sekali. Video tadi mengenai gangguan dari alat pernapasan pada manusia. Sekarang bisa dilihat ya LKPD 1-nya, bisa dijawab pertanyaannya, dan diskusikan dulu ya sebelumnya bersama teman sekelompok kalian. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kelompok 3 bagaimana? Iya. Jadi langsung diisi saja ya di lembar kerjanya. Selamat mengerjakan. Bagaimana LKPD ke-1 sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah kalau sudah selesai semua mengerjakan. Sekarang bisa dibuka ya di LKPD yang kedua. Di LKPD kedua ada apa ya? Iya, benar sekali. Ada soal cerita. Siapa yang mau membacakan soal ceritanya di depan kelas? Acuhkan tangannya. Iya, silakan Tiara. Bisa maju ke depan dan membacakan cerita kepada teman-temannya. Wah, hebat sekali ya. Tiara sudah berani membacakan cerita Kudesak di depan kelas. Kita berikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Tiara. Silakan Tiara bisa duduk kembali ke tempatnya ya. Sekarang kita lihat apakah ada pertanyaan di bawah teks cerita. Iya, benar ada pertanyaan. Bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan teman sekelompok dulu ya. Jadi di LKPD ini kita akan membuat apa? Benar sekali, kita akan membuat kalimat pertanyaan. Bisa dikerjakan ya. Bagaimana kelompok 3 ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Oke, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk kelompok 1? Iya, benar. Jadi nanti pertanyaannya dibuat dulu. Tentang apa, di mana, bagaimana, siapa. Lalu dibuat jawabannya juga ya. Sesuai jumlahnya dengan kolom yang ada di LKPD. Ya, silahkan melanjutkan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana kelompok 3 ada yang ingin tanyakan? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Ya, bagaimana kelompok 1 ada yang ingin tanyakan?
Nah, anak-anak ada pertanyaan dari kelompok 1 mengenai nomor 2. Mengenai cara menghitung skala. Sebelumnya, ada yang tahu skala itu biasanya ada di mana ya? Iya, benar sekali, skala itu ada di peta. Biasanya bentuknya bagaimana ya? Iya, benar sekali, bentuknya 1 berbanding jumlah atau ukuran sebenarnya. Jadi, untuk yang nomor 2 bisa dirubah dulu dari kilometer ke sentimeter. Kemudian bisa disederhanakan agar menjadi skala 1 berbanding sekian. Bisa dihitung sendiri-sendiri ya untuk jawabannya. Silakan melanjutkan kembali. Bagaimana? Sudah selesai melaksanakan LKPD ketiga? Wah, hebat. Pintar-pintar sudah selesai untuk LKPD ketiga. Kita lanjut ke LKPD keempat yuk sekarang. Untuk LKPD 4 bisa dibuat masing-masing ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini sesuai dengan minat kalian. Bisa dalam bentuk gambar, tulisan, untuk yang mendengarkan dan juga untuk membaca. Nanti setelahnya kita akan presentasikan di depan. Selamat mengerjakan untuk LKPD yang keempat. Untuk LKPD yang keempat, ada yang mau ditanyakan? Iya, bagaimana kelompok 2? Boleh sekali untuk LKPD keempat, boleh dihias, boleh diwarnain. Pokoknya sesuai dengan keinginan kalian dan juga sesuai dengan pengalaman kalian bisa ya. Misalnya kalian suka melihat bunga, bisa dituliskan situ. Melihat daun bisa digambarkan juga di situ. Jadi sesuai dengan pengalaman, minat dan keinginan kalian. Namun dituangkan dalam sebuah kertas yang isinya adalah pembelajaran tentang hari ini. Ya, silakan mengerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ibu lihat sudah semua selesai ya dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengerjakan LKPD yang keempat. Sekarang siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Bisa ajukan tangannya yang mau duluan. Iya, silahkan. Kelompok menggambar bisa mempresentasikannya ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok menggambar. Wah, gambar bagan dari kelompok menggambar sangat bagus sekali ya. Kita berikan apresiasi untuk bagan gejala pernapasan manusia untuk kelompok gambar dengan memberikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, silakan kelompok gambar, perwakilannya bisa duduk ke tempatnya lagi. Ya, perwakilan siapa lagi yang mau maju? Boleh kelompok mendengarkan. Silakan. Boleh, silahkan yang selanjutnya yang mau mempresentasikan untuk kelompok membaca juga. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan LKPD 1, 2, 3, dan juga 4. Sekarang ibu mau bertanya nih, dari LKPD yang ke-1. LKPD ke-1 tadi tentang apa ya? Ada yang mau menjawab? Iya, silakan. Bagaimana Anissa? Iya, benar sekali. Jadi LKPD yang ke-1 itu mengenai faktor-faktor pada gangguan pernapasan manusia. Ada apa saja tadi? Yang pertama, ke-1 benar, fisik. Kedua, penyakit. Benar. Ketiga apa? Lingkungan. Benar. Jadi kita harus bisa atau harus dapat menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, agar kita terhindar dari gangguan penyakit untuk alat pernapasan. Nah, sekarang ke LKPD yang kedua. Tadi tentang apa ya? Ya, bagaimana Nita? Iya, benar sekali, tentang cerita Kuldesak.
di kuldesak, lalu di bawahnya ada pertanyaan tentang apa ya? Iya, bagaimana Erica? Iya, benar sekali, tadi ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan apa aja ya? Iya, benar, ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Siapa yang mau menyebutkan contoh pertanyaan dari apa? Iya, silakan Erik. Kata Erik, apa yang terbakar? Iya, benar. Jadi, untuk kalimat pertanyaan apa itu adalah mengenai kalimat bertanya mengenai pokok bahasan. Nah, yang kedua, kalimat siapa? Siapa yang memberikan contoh? Iya, silakan Yuspi. Iya, benar kata Yuspi. Contohnya, siapa pemilik satelit Terra dan Aqua? Karena menanyakan siapa, artinya kalimat pertanyaan ini adalah bertanya mengenai seseorang atau mengenai subjeknya dari pertanyaan. Yang ketiga, di mana, ada yang mau memberikan contoh pertanyaan dari di mana? Iya, silahkan. Bagaimana Adam? Iya, benar sekali. Kata Adam, di mana satelit berada? Kan bertanya ya tempatnya. Nah, jadi untuk kalimat di mana itu adalah kalimat tanya yang menanyakan mengenai tempat. Yang keempat, lalu bagaimana, ada yang mau memberikan contoh? Iya, silahkan Dea, bagaimana? Iya, kata Dea, benar ya, bagaimana cara menghadapi Riau saat ini? Karena bagaimana merupakan kalimat tanya pada kalimat pertanyaan untuk menanyakan proses. Lalu yang terakhir, mengapa, siapa yang memberikan contoh? Iya, silakan Silpi. Iya, benar sekali. Menurut Silpi, contohnya adalah mengapa Asep mengungsi. Jadi, kalimat pertanyaan mengapa adalah kalimat pertanyaan yang bertanya mengenai alasan. Lalu kita lanjut selanjutnya ke LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga tentang apa ya? Benar sekali, tentang skala. Tadi kita sudah menghitung skala dari sebuah pertanyaan dan juga definisi dari skala. Skala itu ya di mana ya tadi? Iya, benar sekali, ada di peta. Jadi, skala itu adalah ukuran jarak peta dan jarak sebenarnya. Kita menggunakan skala agar dapat menggambarkan suatu daerah di kertas yang lebih kecil. Pintar. Yang terakhir kita belajar apa ya? Kita belajar mengenai tentang minat sesuai kita ya. Iya, tadi sudah bagus-bagus juga. Sudah ada yang minatnya menggambar, membaca, mendengarkan, dan juga sudah paham-paham. Untuk pembelajaran hari ini sudah dituangkan, sudah diceritakan tadi ya di depan kelas. Wah, hebat-hebat pokoknya anak ibu semuanya. Good job ya. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjutkan pembelajaran ke Ibu Elmira. Tetap semangat belajarnya ya. Tadi kita sudah belajar dengan Bapak Selmer dan Ibu Rulvina ya. Sekarang dilanjutkan dengan Ibu Elmira. Siapa di sini yang masih ingat tadi kita sudah belajar apa saja? Iya, Gita? Iya, bagus. Tadi kita sudah belajar mengenai faktor-faktor gangguan pada pernapasan manusia. Coba, apa saja sih? Yang pertama, iya, faktor fisik. Yang kedua, iya, faktor penyakit. Yang ketiga,
Iya, faktor lingkungan. Nah, selain itu tadi kita sudah belajar apa saja ya? Iya, belajar mengenai cara bertanya dalam wawancara. Apa saja sih? Apa, di mana, bagaimana, iya, mengapa, lalu, iya, betul, di mana. Nah, selain itu kita sudah belajar apa lagi? Iya, Sylvie? Iya, bagus. Tadi kita sudah belajar mengenai skala. Coba, siapa yang masih ingat skala itu apa sih? Iya, Adam? Iya, bagus. Benar kata Adam, skala itu merupakan perbandingan dari benda aslinya menjadi diperkecil. Iya, betul. Coba selanjutnya tadi kita sudah belajar apa lagi sih? Iya, tadi kita sudah menggambarkan cerita menurut pengalaman masing-masing. Bagus, semuanya masih pada ingat-ingat ya. Tadi kita sudah belajar apa saja. Coba sekarang duduknya dirapihkan kembali ke tempatnya masing-masing. Bisa? Iya, bagus. Sekarang di sini Ibu mempunyai soal. Kalian kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek. Bisa? Iya, sekarang Ibu baikkan dulu ya soalnya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Iya, silakan mengerjakan. Sudah mengerjakannya? Iya, sudah. Kita bahas bareng-bareng ya. Coba lihat nomor 1. Sebutkan 4 macam penyakit yang mengganggu pernafasan manusia. Coba apa saja? Siapa yang mau jawab? Iya, Adam? Iya, influenza. Yang kedua, bronkitis. Yang ketiga, asma. Yang keempat, kanker paru-paru. Bagus. Ada yang betul? Iya, betul semua ya. Lihat nomor terakhir. Jika jarak pada peta 10 cm dan jarak sesungguhnya adalah 10 km, berapa skala dari peta tersebut? Siapa yang bisa? Iya, Fitari? 1:100.000. Siapa yang betul? Iya, semua betul semua ya. Sekarang kita bahas dulu ya dari mana kita bisa mendapatkan 1:100.000 cm. Kita lihat dulu terlebih soalnya. 10 km ubah dulu ke dalam cm. 10 km berapa cm ya? Iya, 1.000.000 cm. 10 cm banding 1.000.000 cm kita perkecil menjadi 1:100.000 cm. Dengan begitu kita dapat mengetahui perbandingan skalanya itu 1:100.000 cm. Dapat dipahami? Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, alhamdulillah ya, semuanya senang. Untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian kerjakan halaman 10 sebagai tugas di rumah ya. Dapat dipahami? Iya, dapat dipahami. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita masih mengenai tema 2, subtema 2, tapi pembelajaran 2 ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Alhamdulillah, pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.